Apa sudah kelihatan presentasinya, Bu? Sepertinya sudah kelihatan presentasinya, Dik. Coba ke... Betul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok UMKM Jaya dengan anggota kelompok Siti Nur Aisyah, Andi Yusdar Ali Imran, dan saya sendiri Muhammad Rifki Redi Ridwan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan ada juga Wahyu Hidayah. Pada proyek ini kami membuat sebuah aplikasi manajemen kasir untuk UMKM Jaya, yaitu dengan nama Cimoy. Nah, untuk next, pada bagian latar belakang, saya serahkan ke Siti Nur Aisyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat aplikasi ini. Nah, UMKM Jaya dengan nama brand Cimoy ini merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang penjualan makanan seperti siomay dan chicken roll untuk saat ini. Nah, dalam konteks bisnis UMKM, pengelolaan keuangan UMKM-nya menjadi rumit dikarenakan owner tidak memiliki pencatatan keuangan sama sekali, baik secara online maupun secara manual, sehingga klien tidak mengetahui bagaimana grafik perkembangan penjualan. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi manajemen keuangan dan kasir menjadi solusi strategis dari kami untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Proyek aplikasi ini ditujukan untuk memberikan solusi yang terjangkau dan mudah digunakan, serta memenuhi kebutuhan UMKM dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif. Mungkin itu saja latar belakang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Siti Nur Aisyah. Next, ada bagian rancangan aplikasi dan use case. Oleh karena itu, pada bagian ini saya serahkan ke Saudara Wahyu Hidayah. Atas nama Wahyu Hidayah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi pada aplikasi kami. Nah, yang pertama, karyawan akan masuk ke dalam aplikasi harus login terlebih dahulu. Nah, setelah karyawan login, maka pada aplikasi terdapat beberapa fitur pada sidebar-nya. Yang kedua keranjang, yang ketiga riwayat penjualan, yang ketiga laporan keuangan, yang keempat ada atau produk. Nah, pada menu ini terdapat fitur tambah menu, yang mana apabila kita menambah menu baru, maka menu tersebut akan masuk ke dalam Firebase Console. Nah, pada Firebase Database terdapat real-time database dan akan diintegrasikan ke dalam spreadsheet. Nah, dari data yang sebelumnya ditambahkan tersebut akan tampil pada halaman menu. Nah, pada halaman menu ini apabila salah satu dari menunya ditekan, maka akan terdaftar masuk ke dalam keranjang. Nah, pada dalam keranjang ini terdapat kita dapat melakukan pemesanan. Nah, apabila pemesanan dilakukan, maka akan otomatis masuk ke dalam database. Nah, dalam database-nya ini akan menjadi sebuah riwayat penjualan dan akan ditampilkan pada halaman riwayat penjualan. Nah, di sini dari dari transaksi yang telah dilakukan juga kita dapat mengetahui laporan keuangan dan juga top produknya. Selanjutnya use case-nya. Nah, di sini pada aplikasi kami hanya terdapat satu user, yaitu karyawan. Nah, karyawan di sini dapat mengakses semua fitur-fitur yang ada dalam aplikasi seperti login, menu, tambah menu, keranjang, riwayat penjualan, laporan keuangan, top produk, dan logout. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Wahyu Hidayat telah menjelaskan bagian use case dan rancangan aplikasi. Next ada bagian real-time database menggunakan Firebase dan fitur-fitur pada aplikasi yang kami buat. Dengan itu saya
serahkan ke Andi Yusdar Alimran. Silakan Andi Yusdar. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fitur-fiturnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang database yang kami gunakan di aplikasi Cimoy ini. Nah, di sini saya menggunakan database dari Firebase, yang dimana Firebase ini memiliki database real time, yang ketika kita melakukan perpindahan data antar aplikasi dan database, maka database yang terlempar ke dalam aplikasi itu bisa didapatkan secara real time saat itu juga. Nah, kemudian untuk fitur aplikasi, yaitu yang pertama adalah di halaman login. Next. Next, Rifki. Nah, di halaman login yang pertama di sini kita lihat ada dua form yang dimana akan menyesuaikan sesuai outlet dari UMKM kami ini, yang dimana kami melihat ke depan bahwa akan ada pertambahan outlet yang digunakan oleh sang owner. Jadi di sini kami menyesuaikan karyawan mana dan outlet mana. Nah, untuk keamanan pengguna aplikasi ini, kami tidak meminta perizinan apapun dari user yang menggunakan perangkat, sehingga proses autentikasi dari setiap perizinan aplikasi, kami bisa menjamin keamanan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Dan kami juga membuat halaman login ini untuk digunakan sebagai autentikasi dari karyawan di setiap outletnya. Next. Nah, selanjutnya di sini sebagai pusat navigasi kami menggunakan sidebar, yang dimana sidebar ini berfungsi untuk pusat navigasi antar halaman dari setiap fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Next. Nah, kemudian ada halaman utama dari aplikasi ini, yaitu halaman kasir, yang dimana halaman kasir ini kita dapat menambahkan menu sesuai menu apa saja yang ada pada outlet tersebut. Nah, di sini dapat dilihat ada dua menu, yang dimana menu siomay dan juga chicken roll. Nah, ketika kita menambahkan menu, maka otomatis menu-menu yang telah kita tambahkan ini masuk ke dalam real-time database, dan kemudian akan diproses dan dimunculkan ke dalam halaman kasir ini. Nah, di sini terdapat button masukkan. Ini akan ketika kita mengklik button masukkan ini, maka kita akan berpindah ke halaman keranjang. Next. Nah, di sini adalah halaman keranjang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kami menekan tombol masukkan, maka daftar menu yang kita tekan tombol masukannya itu akan otomatis masuk ke daftar keranjang, yang dimana pada daftar keranjang ini kita dapat menyesuaikan harga serta jumlah dari produk yang ingin kita pesan. Nah, dan ketika telah kita konfirmasi bahwa produk yang kita inginkan telah sesuai, maka kita dapat menekan tombol masukkan. Nah, tombol masukkan ini akan melempar hasil dari inputan dari keranjang ini ke riwayat pemesanan. Next. Nah, kita lihat di sini terdapat riwayat pemesanan atau riwayat penjualan yang akan menyesuaikan dengan menu yang telah kita lakukan konfirmasi pembayaran di menu keranjang tadi. Jadi di sini berfungsi untuk catatan keuangannya, yaitu riwayat penjualan. Nah, next. Nah, di sini juga terdapat manajemen keuangan yang akan menyesuaikan berdasarkan hari, minggu, dan bulanan. Jadi ketika karyawan telah selesai melakukan inputan atas semua produk-produk yang telah terbeli, maka kita dapat melihat total penjualan dari outlet tersebut. Mungkin itu harian, mingguan, ataupun bulanan. Next. Nah, dan juga terdapat top produk atau analisa produk terfavorit
yang telah dikeluarkan oleh masing-masing dari outlet. Jadi kita dapat melihat bagaimana produk-produk apa saja yang paling banyak terjual dari harian, mingguan, bahkan bulanan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari segi fitur. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Yusdar telah menjelaskan bagian fitur-fitur dan pada bagian database. Jadi sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator menutup sesi presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Ibu Mei. Baik, terima kasih. Saya bisa langsung lanjut ke UMKM selanjutnya, itu UMKM Nunu Twins. Silakan. UMKM Nunu Twins terdiri atas Kartika, hadir? Kartika? Hadir, Bu. Muhammad Fitra? Hadir, Bu. Muhammad Budi Setiawan? Hadir, Bu. Afif Abdullah? Hadir, Bu. Dan Wulan Maulidia? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Silahkan dimulai presentasinya.